Dan saat ini 2003 ini ada 24 lembaga melakukan intervensi pada 62 daerah tinggal. Kirom, kemudian Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Mamberamo-Raya. 4 daerah tertinggal dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Itu sudah kita coba intervensi, dan malah di tahun 2022 akhir ada namanya Kepres nomor 27 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Secara geografis, Provinsi Papua memiliki luasan wilayah daratan sebesar 131.582,85 km persegi. Dengan wilayah administrasi pemerintahan sebanyak 1 kota dan 8 kabupaten, serta memiliki total 104 distrik dan 948 kampung. Provinsi Papua terbagi ke dalam 2 wilayah adat, yakni Mamta dan Saireri. Wilayah adat Mamta meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo-Raya. Sedangkan pada wilayah adat Saireri meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen. Secara umum, pembangunan manusia Papua mengalami kemajuan selama periode 2018 hingga 2019, akan tetapi pada tahun 2020, IPM Papua menurun dari 60,84% pada tahun 2019 menjadi 60,44% pada tahun 2020. Pertumbuhan pada periode 2019 hingga 2020 turun sebesar minus 0,4%. Penurunan IPM Papua pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang mencerminkan komponen standar hidup layak. Sementara, komponen lainnya yakni kesehatan dan pendidikan tetap tumbuh. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020, kriteria dan indikator penetapan daerah tertinggal diantaranya meliputi perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, dan aksesibilitas. Dalam rangka percepatan pengentasan daerah tertinggal di wilayah Provinsi Papua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua bersama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melaksanakan serangkaian kegiatan implementasi kebijakan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal, Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Strada PPDT, RAD PPDT, Provinsi Papua tahun 2023-2024 yang dilaksanakan pada 4 kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Papua. Sebagai salah satu daerah tertinggal, Kabupaten Mamberamo-Raya memiliki wilayah administratif sebanyak 8 distrik dan 60 kampung. Burmeso merupakan ibu kota dari kabupaten ini. Kabupaten Mamberamo-Raya dengan kondisi topografis dalam layanan pemerintahan itu tidak bisa tersentuh baik karena disebabkan oleh berbagai hambatan infrastruktur yang belum tersedia untuk menjangkau ibu kota distrik dan distrik ke kampung-kampung. Kemudian tidak tersedianya telekomunikasi, penerangan, semua itu menyebabkan daerah kami masuk dalam kategori tertinggal. Terdapat 12 kampung sangat tertinggal di Kabupaten Mamberamo-Raya, 43 kampung tertinggal, dan 5 kampung berkembang.
yang mana kampung sangat tertinggal dan kampung tertinggal tersebar di distrik Mamberamo Tengah Timur, Rufaer, Sawai, dan Waropen Atas. Secara geografis, Kabupaten Mamberamo Raya memiliki luasan wilayah sebesar 23.800,91 km persegi. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 37.616 jiwa. Akses transportasi utama dari dan menuju Mamberamo Raya dapat menggunakan jalur laut dan dilanjutkan sungai menggunakan kapal perintis milik BUMN dari Kabupaten Biak Numfor atau juga dapat menggunakan kapal cepat milik swasta dari Kota Jayapura. Selain transportasi laut dan sungai, terdapat juga Bandara Perintis Kasonaweja yang melayani penerbangan rutin dari maskapai Susi Air Rute Biak, Kasonaweja, Jayapura PP ataupun melalui Jayapura dengan menggunakan maskapai Yajasi dan AMA. Sedangkan akses transportasi umum warga lokal adalah menggunakan ojek kendaraan roda 2 serta perahu speed untuk akses penyeberangan. Dengan kisaran biaya transportasi ojek antara Rp10.000 hingga Rp100.000 tergantung jarak tempuh dan Rp50.000 hingga Rp100.000 untuk perahu speed dari Kasonaweja ke Burmeso atau sebaliknya. Menurut masyarakat setempat, biaya transportasi ini bisa menjadi lebih mahal jika terjadi kelangkaan BBM di Mamberamo Raya. Pusat kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya terbagi ke dalam 2 wilayah, yakni Burmeso dan Kasonaweja, yang mana kedua wilayah tersebut terpisah oleh Sungai Mamberamo. Pada 2 wilayah ini terdapat pasar rakyat yang mana penjualan hasil bumi ataupun hasil tangkapan nelayan dipasarkan. Kegiatan perdagangan di kedua pasar ini mulai terlihat ramai pada sore hingga pada malam hari. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya telah membangun 2 pasar yang diperuntukkan bagi mama-mama Papua dan juga sebagai tempat jual beli bagi masyarakat umum. Dan juga mengenai pasar perdagangan ini, kita akan tingkatkan bagaimana masyarakat yang ada bisa menjual hasil-hasil SDA pada tempat posisi yang lebih layak. Nanti bisa dilihat ada di sekarang ini masih ada di pasar Pelabuhan Burmeso, di pinggir-pinggir jalan, dan dalam waktu dekat setelah ini pasar sudah selesai, sekarang ini dalam tahap penyelesaian, segera mungkin akan dipindahkan ke tempat yang layak menjadi tempat menjual hasil-hasil SDA yang sekarang kita sebut namanya Pasar Rakyat Burmeso. Dari segi perekonomian lainnya, sebagai wujud nyata dalam rangka pengentasan daerah tertinggal, melalui Dinas Perindakop dan UMKM, salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembuatan kursi rotan dengan memanfaatkan rotan sebagai hasil hutan yang melimpah di Mamberamo Raya. Kurang lebih 3 kali saya ikut pelatihan, terus tidak lama saya kerja, kurang hampir 6 bulan kan, tapi tergantung bahannya tidak cukup, akhirnya kerja sedikit-sedikit, tapi ada sekitar 4 ya sudah saya pasarkan. Bentuk kegiatan seperti ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi kelompok pelaku usaha rumahan. Untuk membiayai anak-anak saya yang sementara masih di bangku sekolah, terus dengan kebutuhan keluarga sehari-hari. Selain rotan, banyak terdapat komoditi sumber daya alam yang dapat diunggulkan dari Kabupaten Mamberamo Raya. Peningkatan nilai tambah hasil-hasil SDA. Contohnya, rotan menjadi kursi rotan, kulit buaya diolah menjadi dompet, tas, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Dan juga dagingnya itu diperas, diambil, diolah. Ada minyaknya di sana dan dijadikan menjadi minyak buaya. Yang berikut, seperti buah merah. Dan buah merah itu kita buat menjadi minyak buah merah yang sekarang ini bisa digunakan menjadi salah satu
mengatasi kesehatan. Banyak penyakit yang bisa dibuat jadi sembuh dengan mengkonsumsi minyak buah merah. Dari segi pendidikan, Kabupaten Mamberamo Raya sendiri masih terjadi ketimpangan jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua. Seperti yang terjadi pada SD Negeri Impres Burmeso, yang mana pada SD tersebut hanya terdapat 3 ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Begitu juga dengan SD Negeri Impres Kasonaweja, yang mana fasilitas rumah guru dan penggunaan kurikulum dalam kurun waktu 3 tahun terakhir masih menggunakan kurikulum K13 dalam proses belajar mengajar dan baru mengenal kurikulum Merdeka pada Oktober 2023. Di berbagai wilayah di Kabupaten Mamberamo Raya sangat kurang dengan pembangunan gedung. Gedung tidak ada dan kurang juga perumahan guru. Bahkan mobiler. Sarana dan prasarana untuk rumah guru khusus untuk kami guru-guru SD Negeri Impres Kasonaweja masih kurang karena ada beberapa guru PNS juga honor yang mereka masih tinggal dengan guru dengan keluarga mereka, ada juga yang kos. Untuk fasilitas kesehatan, Kabupaten Mamberamo Raya memiliki sebuah rumah sakit umum yang berada di Kasonaweja dan 1 puskesmas rawat inap yang berada di Burmeso. Ketersediaan SDM dan juga sarana-prasarana pendukung dalam bidang kesehatan perlu mendapatkan perhatian serius. Di Kabupaten Mamberamo Raya untuk pelayanan kesehatan terdiri dari 14 puskesmas. Di mana puskesmas itu baru 11 yang sudah terregistrasi. Masih ada 2 yang belum terregistrasi. Kemudian rumah sakit ada 1 dan pustu ada 29. Kurangnya tenaga medis dan vaskes secara khusus di daerah pedalaman Mamberamo Raya mengharuskan masyarakat untuk menempuh jalur yang jauh untuk bisa sampai ke fasilitas kesehatan demi mendapatkan perawatan. Dilihat dari fasilitas gedung secara pelayanan ke masyarakat, kami masih bisa melayani 50% dari kampung yang telah ada pustunya. Hanya 50%, jadi masih 50%. Tetapi walaupun dibangun gedung pustu, tapi kalau SDM kami belum siap, kami juga akan menjadi kewalahan. Jadi kami membutuhkan sumber daya manusia juga, di mana petugas kesehatan yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya masih sangat kurang. Selain itu, intervensi pemerintah pusat melalui dana insentif fiskal daerah tertinggal tahun 2023, Kabupaten Mamberamo Raya mendapat penyaluran dana berupa belanja modal jalan kabupaten dengan jarak 3.000 meter. Sedang membangun infrastruktur dari ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya ke Sarmi, dan rencana ke depan, tahun depan kita akan membangun ruas jalan dari Mamberamo ke Waropen, ke arah barat. Kami percaya dengan ruas jalan ini akan menjangkau sampai ke paling ujung Sungai Mamberamo dengan perbatasan wilayah kami. Jalan-jalan, ruas jalan telah kami bangun. Ini satu perubahan yang cukup signifikan bagi kami. Ada afirmasi negara ya kepada 60 Dada Rijal dengan hadirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2022 tentang dana insentif fiskal bagi 62 Kabupaten Rijal. Ini merupakan sebuah afirmasi yang nyata. Menurut data,
IPM Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2022 sebesar 53,10% dan masih terdapat gap sebesar 8,17% dari rata-rata IPM 62 daerah tertinggal dan 19,81% dari rata-rata IPM nasional. Sedangkan nilai persentase penduduk miskin pada tahun 2022 Kabupaten Mamberamo Raya berada 6,17% di atas rata-rata PPM 62 daerah tertinggal dan masih terdapat gap sebesar 21,19% yang perlu diturunkan untuk dapat mencapai PPM nasional tahun 2022. Pelaksanaan rapat koordinasi percepatan pengentasan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Bapeda Provinsi Papua bersama pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada November tahun 2023 berhasil menampung sejumlah usulan yang diajukan OPD terkait tentang program percepatan pengentasan daerah tertinggal secara khusus di Kabupaten Mamberamo Raya. Momen penting, ini kesempatan penting, ini peluang penting bagi kita untuk kemudian nanti kita mencoba untuk bersama-sama untuk menentukan, mengusulkan kira-kira. Jadi usulan terbesar adalah hutan agraris. Di sana kami mau menjual udara, karena udara ini dia dari hutan Foja. Udara dari hutan Foja, dan mungkin Bapak kita semua ketahui bahwa hutan Foja yang memberikan oksigen kehidupan untuk dunia. Ada juga yang sangat potensial kita di kali di sini terkait dengan buah-buahan. Ini yang kalau kita kembangkan di sini Pak, ini yang bisa merubah perekonomian masyarakat. Karena kita lihat saja di Jayapura Pak, durian, mangsa, kemudian mangga cukup laris dan harganya cukup tinggi. Kalau kita bisa kembangkan di sini, ini yang bisa mendorong kita untuk keluar dari permainan ketertinggalan. Secara geografis, Kabupaten Kerom merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini. Luas daerah kabupaten ini mencapai 8.390 km persegi, dengan wilayah administratif sebanyak 11 distrik dan 91 kampung. Jumlah penduduk di Kabupaten Kerom pada tahun 2020 tercatat sebanyak 61.623 jiwa. Di Kabupaten Kerom terdapat 24 kampung sangat tertinggal, 40 kampung tertinggal, 22 kampung berkembang, 4 kampung maju, dan 1 kampung mandiri. Distrik Kaisenar, Towe, Waris, Web, dan Yafi perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh kampungnya berstatus sangat tertinggal dan tertinggal. Dalam rangka percepatan pengentasan daerah tertinggal, Bapeda Provinsi Papua bersama Ditjen PPDT, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kerom pada bulan November tahun 2023. Yang terhormat PLT Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, kami sapa Bapak Rafdinal Esos MTP. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kerom. Yang kami hormati Asisten 2 Setda Kabupaten Kerom. Yang kami hormati mewakili Kepala Bapeda Provinsi Papua, Bapak Novalius Kapisa. Mudah-mudahan yang katanya kita yang berada di beranda belakang akan menjadi beranda depan, karena memang wajah negara ya sebenarnya di sini. Kami juga sangat mengapresiasi tadi Wakil Bupati sudah menyerahkan dokumen strada kabupaten, dan kami juga provinsi tahun lalu kami juga sudah menyelesaikan. Dan yang utama sebenarnya adalah dokumen ini tidak hanya jadi begitu, tetapi dapat disinergikan dengan dokumen perencanaan tahunan maupun 5 tahunan, yaitu RKPD
PD dan atap PD. Kami kemarin di Kabupaten Kirom bersama Pak Kosasi, Wakil Bupati Kirom, sudah berkunjung pada beberapa lokasi pembangunan infrastruktur jalan khususnya, dan itu sangat dibutuhkan dan betul-betul sangat bermanfaat. Selain melaksanakan rapat koordinasi, tim Bapeda Provinsi Papua, PLT Dirjen PPDT, bersama Wakil Bupati Kerom melakukan peninjauan secara langsung di lapangan terkait penyerapan penggunaan dana insentif fiskal yang telah dikucurkan ke Kabupaten Kerom sebagai salah satu bentuk intervensi percepatan pengentasan daerah tertinggal. Dan peningkatan jalan ruas, Jalan Warbo Arso Diwenain ya, sepanjang 2 kilo 380 meter, 2.380 meter ya. Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan pula kunjungan terhadap pelaku usaha rumahan pengolahan tepung sagu. Sebagai salah satu komoditi unggulan dari Kabupaten Kerom, produk tepung sagu diharapkan untuk terus dikembangkan, sehingga bisa menghasilkan beberapa produk turunan dari tepung sagu tersebut. Ini menjadi prioritas kita untuk bagaimana komoditas unggulan masyarakat, budaya masyarakat, hidup masyarakat Provinsi Papua ada di sagu. Bagaimana produk-produk sagu dalam bentuk turunan, termasuk tepung sagu, bisa dihasilkan oleh masyarakat dalam sebuah skala-skala home industry. Harapan saya ke pemerintah supaya saya punya tepung ini bisa terjual di kios atau toko-toko, pasar, diedarkan gitu. Saya minta untuk ada dukungan seperti izin dan segala macam gitu. Di Kabupaten Kirom misalnya, kami melihat ada rumah produksi yang tidak layak, kemudian melalui belanja APBD Kabupaten dan belanja Provinsi dan Kementerian Lembaga, bagaimana kita bentuk nanti, kita ciptakan rumah-rumah produksi yang sudah terstandar dan peralatan yang sudah terstandar itu, kemudian masyarakatnya dibentuk dan didampingi oleh pemerintah kabupaten daerah tertinggal. Itu contoh untuk produk sagu misalnya. Berdasarkan data, IPM Kabupaten Kerom berada 5,97 di atas rata-rata IPM 62 daerah tertinggal dan masih terdapat gap sebesar 5,67 untuk dapat mencapai rata-rata IPM nasional tahun 2022. Sedangkan hingga tahun 2022, nilai PPM Kabupaten Kerom berada 8,79% di bawah rata-rata PPM 62 daerah tertinggal dan masih terdapat gap sebesar 6,23% yang perlu diturunkan untuk dapat mencapai PPM nasional tahun 2022. Kabupaten Supiori merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Provinsi Papua yang berada dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Secara geografis, Kabupaten Supiori memiliki luas wilayah mencapai 634,24 km persegi. Dengan total jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 23.247 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,76% per tahun 2020 hingga tahun 2022. Secara administratif,
Kabupaten Supiori terbagi ke dalam 5 distrik dan 38 kampung, di mana terdapat 11 kampung tertinggal, 24 kampung berkembang, dan 3 kampung maju yang tersebar pada 5 distrik. Hanya distrik Kepulauan Aruri dan distrik Supiori Barat yang memiliki kampung tertinggal. Rangkaian kegiatan rapat koordinasi percepatan pengentasan daerah tertinggal Provinsi Papua dilaksanakan pula di kabupaten ini. Pada kegiatan tersebut, langsung dihadiri oleh Bupati Supiori beserta jajarannya. Terima kasih, puji syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kami bisa bersilaturahmi dari sekian kabupaten yang pernah saya kunjungi. Ini baru pertama kalinya Bupati saya berkunjung ke Supiori. Kemudian tapi Supiori adalah atas semangat dari Provinsi Papua melalui Bapeda. Itu beberapa program nanti dalam pembahasan teknis di masing-masing OPD nanti kita bahas, tapi ini gambaran umum untuk kita sajikan kepada Dirjen untuk kita sama-sama bentuk rangkuman di dalam penyusunan program tahun 2024. Terdapat sejumlah usulan yang disampaikan oleh OPD terkait tentang program-program percepatan pengentasan daerah tertinggal secara khusus pada Kabupaten Supiori. Itu adalah sagu, kemudian kelapa. Jadi saya minta kalau bisa kami dibantu dengan mesin pengolah sagu dan kelapa. Saya pikir itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terkait dengan untuk bagaimana mengentas kemiskinan, terutama ketertinggalan dari sisi pariwisata, kami lebih fokus kepada pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu dengan pengembangan kawasan strategis yang dimiliki oleh masyarakat, terutama di desa, karena potensi yang hampir banyak potensial itu dimiliki oleh masyarakat di tingkat kampung atau desa, sehingga dalam penyusunan program kegiatan kami ke depan lebih prioritas pada pengembangan desa wisata. Berbagai potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan status kampung tertinggal, menjadi kampung berkembang menjadi acuan penting dalam pengajuan program. Apakah kedepannya kita bisa mencarikan pasar ya terhadap produk-produk. Tapi harapannya tentu Pak Bupati, para Bupati kepala daerah di daerah tertinggal itu harus menyiapkan masyarakatnya. Jadi kami kemarin datang juga ke Supiori bertemu dengan Pak Bupati. Di sana selain ada sagu, ada juga namanya potensi perikanan tangkap. Dan kita sampaikan pada Bupati tolong identifikasi nelayan-nelayan yang ada di Supiori. Dan kedepannya kampung-kampung yang ada di Supiori nantinya dari 38 kampung yang ada di Supiori nantinya tentu misalnya ada 30 dari 38 kampung yang punya potensi perikanan tangkap dan kita identifikasi kondisi nelayan kita di sana. Ketika ada nelayan tradisional tentu ada langkah-langkah yang sangat nyata dan konkret bagaimana yang tradisional bisa kita tingkatkan kelasnya sehingga mampu untuk menangkap ikan-ikan segar yang kemudian juga kita perjuangkan kebutuhan-kebutuhan ya sarana yang tentu ikan-ikan itu tetap segar dan harapannya ekspor ikan dari Supiori bekerjasama dengan BIAK dan Waropen ya Waropen tentu bisa mengekspor ke negara tujuan ekspor. Pada kesempatan yang sama, PLT Dirjen PPDT dan tim Bapeda Provinsi Papua didampingi oleh Bapeda Kabupaten Supiori melakukan peninjauan langsung ke lapangan terhadap penggunaan dana insentif fiskal yang telah diturunkan ke Kabupaten Supiori. Beberapa di antaranya adalah pengadaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata Kabupaten, yakni pembangunan kolam renang wisata dan pembangunan jalan masuk Masjid An-Nur, Polres Supiori.
Menurut data, IPM Kabupaten Supiori berada pada angka 63,65% pada tahun 2022 atau 2,38% di atas rata-rata IPM 62 daerah tertinggal dan masih terdapat gap sebesar 9,26% untuk dapat mencapai rata-rata IPM nasional. Sedangkan PPM Kabupaten Supiori pada tahun 2022 sebesar 37,70%, berada 13,14% di atas rata-rata PPM 62 daerah tertinggal, dan masih terdapat gap sebesar 28,16% yang perlu diturunkan untuk dapat mencapai PPM nasional. Dari data indeks komposisi kumulatif penetapan daerah tertinggal berdasarkan Permendes nomor 11 2020, Supiori ini sudah lebih dari 3 tahun berturut-turut angka IKK-nya sudah di atas 60, Pak. Nah, salah satu syarat kita mendorong kabupaten itu bisa kita evaluasi untuk evaluasi kualitatif, untuk kita dorong sebagai daerah tertinggal atas di tahun 2024 yang akan datang. Insya Allah kita berdoa, kita berjuang bersama-sama sehingga atas prestasi kita bersama di bawah kepemimpinan Bapak Bupati saat ini, Supiori sebagai salah satu daerah tertinggal dari 4 daerah tertinggal di Provinsi Papua bisa kita hantarkan sebagai daerah tertinggal atas di tahun 2024 yang akan datang. Untuk dapat tiba di Kabupaten Waropen, satu-satunya akses yang dapat ditempuh hanya melalui jalur laut, yakni menggunakan kapal cepat, penyeberangan perintis maupun feri, dari kota Biak ataupun dari kota Serui. Sebagai salah satu daerah tertinggal di Provinsi Papua, secara geografis, Kabupaten Waropen memiliki luas mencapai 10.779 km persegi. Dengan pembagian wilayah administratif sebanyak 11 distrik dan 100 kampung. 37 kampung diantaranya termasuk ke dalam kategori kampung tertinggal, dan 27 kampung sangat tertinggal. Distrik Ingrus, Kirihi, Masirei, dan Soyo Mambai perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh kampungnya berstatus sangat tertinggal dan tertinggal. Jumlah penduduk di Kabupaten Waropen pada tahun 2022 tercatat sebanyak 36.974 jiwa. Dalam rangka percepatan pengentasan daerah tertinggal, secara khusus terhadap Kabupaten Waropen, kegiatan rapat koordinasi turut pula dilaksanakan bersama jajaran pemerintah Kabupaten Waropen. Rapat yang dihadiri oleh PJ Sekda Waropen, Kepala Bapeda Kabupaten Waropen, beserta pimpinan OPD lainnya, bersama-sama tim Bapeda Provinsi Papua dan PLT Dirjen PPDT, membahas berbagai program usulan dan juga kiat-kiat dalam rangka percepatan pengentasan Kabupaten Waropen sebagai salah satu daerah tertinggal. Saat itu juga kita harap intervensi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui pembangunan berbagai akses ini yang paling utama, karena bagaimanapun kita mengharapkan ini akses yang utama sehingga potensi-potensi yang menjadi andalan kita bisa dipublish atau bisa dimanfaatkan untuk membantu kita punya masyarakat di terutama masyarakat kampung kita harapkan memang kemudian kita dari beberapa program-program terus kita ternyata pada hal itu, di samping dengan membantu kita dengan kondisi saat ini, kos pembiayaan memang cukup besar. Pengidentifikasian terhadap komoditi unggulan yang berasal dari Kabupaten Waropen mempunyai peranan penting terhadap percepatan pengentasan daerah tertinggal. Udang yang layak ekspor, dan kedepannya kalau seandainya membutuhkan cold storage atau pabrik gas dan listrik yang memadai, tentu akan kami koordinasikan. Kita berjuang bersama-sama dengan lembaga di pusat.
Kabupaten Waropen juga dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Bakau yang memiliki potensi sumber daya alam berupa kepiting dan juga udang yang melimpah. Potensi komoditi kepiting bakau merupakan potensi dari bidang perikanan yang paling menonjol saat ini. Komoditi yang paling unggulan itu kepiting dan udang. Nah, sekarang ini kepiting sudah ada di permukaan. Memang rencana awal kita harus ekspor di tanggal 24 kemarin bersama dengan Presiden di Biak. Cuma kemarin masih dibatalkan sehingga kita tidak sempat ekspor. Ini terkait dengan ekspor nanti direncanakan bahwa nanti dilaksanakan pada awal 2024. Dari sektor pariwisata, pengembangan potensi wisata, secara khusus wisata hutan bakau dan wisata religi di Pulau Nau, menjadi salah satu prioritas dari pemerintah Kabupaten Waropen. Kemudian pengembangan kawasan wisata. Wisata menjadi prioritas daerah. Pemantauan secara langsung terhadap penggunaan dana insentif fiskal pula dilaksanakan di kabupaten ini. Terkait dengan dana insentif fiskal untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen, itu ada 2 kegiatan, yaitu penyelesaian lapangan basket SMP Negeri Baren dan lapangan voli yang sementara kita berdiri di sini, dan progresnya telah dilaksanakan 100%. Hingga saat ini, isu transportasi menjadi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Waropen. Kondisi hari ini di Kabupaten Waropen kita terkendala itu di sarana prasarana transportasi. Apalagi berharap pemerintah pusat secara khusus untuk akses kapal pelni. Karena ini sudah menjadi harapan masyarakat di Kabupaten Waropen. Ya berharap kapal pelni ini bisa masuk di Kabupaten Waropen sehingga ya kebutuhan-kebutuhan tadi. Anak-anak untuk mengakses kota-kota studi, kemudian masyarakat untuk mengakses pusat-pusat layanan kesehatan yang lebih baik seperti ke Jayapura, ke Biak. Ya, kita selalu terkendala transportasi. Ya berharap kapal putih ini dia ada di Kabupaten Waropen, bisa masuk di Waropen sehingga bisa menjawab itu semua. Berdasarkan data yang ada, IPM Kabupaten Waropen berada 4,4% di atas rata-rata IPM 62 daerah tertinggal, dan masih terdapat gap sebesar 7,24% untuk dapat mencapai rata-rata IPM nasional tahun 2022. Begitu pula dengan nilai PPM Kabupaten Waropen yang berada 5,66% di atas rata-rata PPM 62 daerah tertinggal, dan masih terdapat gap sebesar 20,68% yang perlu diturunkan untuk dapat mencapai PPM nasional tahun 2022. Pemerintah Provinsi Papua melalui Bapeda Provinsi Papua tentunya sangat serius dalam menyikapi tentang isu ketertinggalan, secara khusus terhadap 4 kabupaten daerah tertinggal yang berada di Papua. Salah satunya yaitu dengan membangun kerjasama dengan kalangan akademisi. Tim Bapeda Provinsi Papua dibantu oleh tim tenaga ahli dari kalangan akademisi melaksanakan kegiatan seminar akhir finalisasi dokumen, implementasi kebijakan strada dan rencana aksi PPDT Provinsi Papua tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan di Yogyakarta.
bahwa dari data ini kita tahu ternyata masih banyak PR kita sama-sama ya Pak. Ini tidak hanya dari teman-teman di Papua dan di semua daerah itu sama, dan kita harus pede bahwa kita yakin bahwa semua itu akan terentaskan tepat pada waktunya. Turut hadir pula secara virtual melalui platform Zoom, Bapak Edison Howe selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Bapeda Provinsi Papua, dan juga Bapak Desman Armando Gurning mewakili Ditjen PPDT, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Strategi dan kolaborasi dari berbagai pihak menjadi harapan bersama agar capaian atau output dari indikator ketertinggalan bisa segera teratasi, secara khusus terhadap pengentasan 4 daerah tertinggal di Provinsi Papua. Ada namanya Kepres nomor 27 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi ada 24 kementerian lembaga melalui DIPA mereka masing-masing untuk melakukan intervensi program kegiatan yang dibutuhkan oleh daerah tertinggal, dan itu sudah nyata, dan setiap 3 bulan sekali Kemenko PMK bersama Kementerian Desa melakukan evaluasi kepada 24 kementerian lembaga yang melakukan intervensi pada daerah tertinggal. Kemudian di tahun 2024 yang akan datang kita sudah merumuskan intervensi dari 27 malah kementerian lembaga untuk melakukan kegiatan pada 62 daerah tertinggal, sehingga usaha kita bersama ini betul-betul berdampak kepada peningkatan nilai-nilai dari indikator makro seperti peningkatan nilai IPM pada 60 daerah tertinggal, khususnya ada 4 daerah tertinggal di Provinsi Papua, kemudian juga menurunkan angka kemiskinan. Berikut merupakan rangkuman indikator penyebab ketertinggalan, rekapitulasi usulan penggunaan dana insentif fiskal, dan rencana program atau kegiatan intervensi dari 4 kabupaten daerah tertinggal di wilayah Provinsi Papua.
pasti bisa? Bisa. PPDT oke? Oke. Desa pasti bisa? Bisa. Kampung bisa, kita bisa, Warope bisa. Kampung bisa, kita bisa, Superior bisa. Papua, oh, surga yang kecil penuh cinta kasih damai dan indah. Ayo mama, saya berdoa Tuhan jaga Papua. Tete manis jaga orang semua. Mama bilang jangan lupa berdoa, karena kau lahir untuk Papua, tempat kau belajar hingga tua nanti. Tanah ini harus kau jaga. Kitongku tempat ini surga yang penuh dengan alam yang indah. Berikan semua